Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Berjumpa kembali pada kegiatan pembelajaran jarak jauh, di mana pada video kali ini kita akan belajar tema 4, subtema 3, muatan pelajaran IPA. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita awali dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, Pak Guru akan menyampaikan pesan pendidikan karakter untuk anak-anak ingat dan lakukan. Pesan Pak Guru, biasakan untuk bersikap disiplin. Salah satu contohnya adalah mengerjakan tugas dan menyelesaikannya tepat waktu. Baik anak-anak, mari kita lanjutkan untuk menyimak materi apa saja yang akan kita pelajari pada video kali ini. Berikut adalah materi pembelajaran yang akan kita pelajari pada video kali ini. Yang pertama adalah alat peredaran darah manusia. Yang kedua, tentang sel darah dalam tubuh. Perlu anak-anak ingat bahwa materi yang Bapak sampaikan adalah poin-poin pentingnya saja. Untuk materi lengkapnya, dapat anak-anak baca dan anak-anak pelajari di buku paket yang anak-anak miliki. Materi yang pertama tentang alat peredaran darah manusia. Alat peredaran darah manusia yang pertama yaitu jantung. Jantung memiliki fungsi sebagai alat pemompa darah. Selain itu, jantung juga terdiri dari beberapa jaringan, antara lain yang disebut dengan jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Untuk menjaga kesehatan jantung, dapat dilakukan dengan cara mengkonsumsi makanan yang sehat, yang mengandung protein, karbohidrat, dan serat. Untuk orang yang menderita penyakit jantung, sebaiknya menghindari makanan yang terlalu banyak mengandung lemak. Selain itu, cara lain untuk menjaga kesehatan jantung adalah dengan rajin berolahraga, menghindari rokok, istirahat yang cukup, dengan cara tidur yang berkualitas. Tidur yang berkualitas adalah tidur yang cukup, tidak berlebihan. Untuk denyut jantung sendiri, itu dapat dideteksi dengan alat yang disebut elektrokardiograf. Selanjutnya, alat peredaran darah manusia yang kedua adalah pembuluh darah yang memiliki fungsi mengangkut makanan dan berbagai zat sisa-sisa metabolisme tubuh. Pembuluh darah sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama, pembuluh arteri atau pembuluh nadi, yang tugasnya membawa darah dari bilik kanan jantung ke paru-paru. Nah, itu adalah tugas dari pembuluh darah arteri pulmonalis. Sedangkan yang bertugas membawa darah dari jantung dan mengedarkannya ke seluruh tubuh adalah pembuluh arteri aorta. Jadi ingat, salah satu fungsi dari pembuluh arteri atau pembuluh nadi itu adalah mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Selanjutnya, pembuluh kapiler merupakan pembuluh darah yang sangat tipis, yang lebih kecil dari vena dan arteri. Kapiler fungsinya adalah menghubungkan vena dan arteri. Yang ketiga, pembuluh vena atau disebut pembuluh balik, berfungsi untuk membawa kembali darah yang penuh dengan karbon dioksida dari seluruh tubuh ke jantung. Ada juga yang disebut dengan vena pulmonari, tugasnya membawa darah
yang penuh oksigen dari paru-paru ke jantung. Materi berikutnya yaitu tentang sel darah dalam tubuh. Nah, di dalam tubuh manusia itu terdapat sel darah putih dan sel darah merah. Sel darah putih itu fungsinya melawan infeksi virus, jamur, bakteri, dan membunuh kuman yang dapat menimbulkan resiko tubuh terserang berbagai penyakit. Selain itu, sel darah putih juga memproduksi sifat antibodi yang mampu memerangi beberapa zat asing dalam tubuh. Akan tetapi, jika sel darah putih dalam tubuh terlalu banyak, juga tidak baik karena akan menimbulkan penyakit, yaitu penyakit kanker darah. Selanjutnya, sel darah merah. Sel darah merah memiliki warna merah pekat. Jumlahnya di dalam tubuh juga cukup banyak. Sel ini berbentuk bulat serta dilengkapi bikonkav atau cekungan di bagian tengahnya. Uniknya, sel darah merah dilengkapi dengan protein khusus yang disebut hemoglobin. Fungsi sel darah merah dengan hemoglobinnya adalah membantu mengikat dan membawa oksigen ke paru-paru untuk selanjutnya diedarkan ke seluruh tubuh. Selain itu juga berfungsi untuk mengangkut karbon dioksida dari seluruh tubuh untuk dikeluarkan dari paru-paru. Seperti itu. Baik anak-anak, demikianlah pembelajaran jarak jauh kita pada video kali ini. Semoga dapat membantu anak-anak untuk lebih memahami materi pembelajaran. Dan bagi anak-anak yang menyimak video ini hingga selesai, Pak Guru ucapkan terima kasih. Selain itu, anak-anak juga dapat menyimak kembali video ini untuk lebih memahami materi pembelajaran. Sebelum Bapak akhiri, Bapak akan menyampaikan pesan pendidikan di masa pandemi ini. Pesan Pak Guru ketika anak-anak keluar rumah, baik itu jauh dari rumah ataupun dekat dari rumah, tetap selalu gunakan masker. Mari anak-anak kita berdoa sebelum kita menutup pelajaran pada kesempatan kali ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.